ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Apa kabarnya kalian semua? Kurang semangat apa kabarnya? Luar biasa, terus jaga kesehatannya adik-adik. Nah adik-adik sudah siap beribadah belum semuanya? Sudah, nah kalau sudah seperti biasa ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, juga tidak boleh main. Kita harus ikuti ibadah online ini, sama seperti beribadah di mana? Betul, sama seperti beribadah di gereja. Dan jangan lupa untuk apa? Apa? Betul, ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk beribadah bersama-sama. Tema minggu ini adalah Grow in Suffering, mengisahkan tentang Stefanus yang menjadi martir. Apa itu martir? Martir ialah seseorang yang menanggung penindasan atau mengorbankan nyawanya karena tidak mau melepaskan kepercayaan kepada firman Tuhan adik-adik. Tetap percaya dan akhirnya rela mati demi mempertahankan imannya. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus adalah tokoh yang dihormati oleh umat Kristen sebagai orang yang rela mati demi menginjilkan firman Tuhan menurut riwayat kisah para rasul. Stefanus adalah seorang martir pertama gereja mula-mula dan merupakan salah seorang dari ketujuh petugas yang dipilih untuk melayani orang miskin di tengah-tengah jemaat di Yerusalem adik-adik. Mereka mengatur pembagian bantuan kepada para janda yang membutuhkan. Namun Stefanus lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain dalam hal iman, puasa rohani, kasih dan juga hikmat. Selain menjalankan tugasnya sebagai diakon, ia juga melakukan berbagai mukjizat dan memberitakan Injil. Mau tahu lebih banyak? Yuk sama-sama kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita semua mendapatkan berkat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadahnya nih. Yuk kita siapkan hati kita tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah secara online ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Agar kiranya setiap puji-pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Adik-adik sehat? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat ya hari ini ya. Amin. Kalian bersuka cita untuk ibadah. Kakak Gia, sehat hari ini? Kak. Nah kakak, hari ini kita punya tamu spesial. Wih, tepuk tangan dulu. Coba kakak Gia, ajak kakak Gia. Nama kamu siapa? Nama kamu dipakai mic. Siapa nama kamu? Yosua. Yosua. Ada yang kenal Yosua? Wah, kalau di sekolah minggu di paginya siapa ya? Yang ngetren namanya Cua gitu ya. Cua. Namanya Cua. Nah hari ini Cua ikut kita untuk ibadah online hari ini ya. Cua sudah siap? Sudah. Coba Cua dadah temennya. Halo teman-teman. Wah, teman-teman pinter ya. Nah hari ini Cua akan ikut kita untuk ibadah online hari ini ya Kak? Betul Kak. Oke, sebelum kita ibadah kita berdoa dulu ya. Coba sekarang Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Ikuti Kalisma berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Untuk hari ini. Kami boleh beribadah di rumah kami. Tuhan, pimpin ya ibadah kami hari ini agar menyenangkan hatimu. Berikan kami semangat, sukacita untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya.
Nah hari ini kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau bersuka cita. Amin. Amin. Yang semangat coba lo kepalkan tanganmu dua-dua. Coba lompat katakan haleluya. Haleluya. Weh, kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Ayo Kak. Jangan lupa kalian kasih yang terbaik. Goyang nih buat Tuhan Yesus ya. Ayo cua. Goyang sama kakak bareng-bareng. Wah hebat. Yuk. Sungguh ku percaya padamu. Karena ayo kau tebus dosaku dari terbitnya sampai apa? Dan sampai Wah hebat. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Ayo pakai kendang ya. Dengan kendang ku puji, dengan kecapi. Oh ku bernyanyi. Sekali lagi ya. Ayo katakan Yesus. Yesus kekasih jiwa. Ayo kita goyang cua. Ku percaya Hebat. Karena kasih padaku kau tebus. dosa Katakan dari terbitnya matahari sampai apa? dan sampai Terbenamnya ku angkat lagu pujian. tinggikan nama. Gini nih, ayo kayak pakai gendang ya. Dengan gendang ku puji. Ku puji dengan kecapi. Yes. Oh, Ku bernyanyi. haleluya Yesus Lagi ya, dengan kekasih. gendang. Ayo digoyang. Dengan Gendang ku puji dengan kecapi. oh Ku bernyanyi. haleluya Yesus Sekali lagi ya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kekasih. jiwa Yes. Sungguh ku percaya. padamu karena kasihku padamu Ayo digoyang adik-adik. dosaku Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya ku angkat. angkat lagu pujian Ayo. tinggikan namamu Ayo cuan dengan gendang. ku puji Dengan kecapi. Oh ku bernyanyi. Haleluya. Lagi ya. Katakan dengan gendang. Dengan gendang. ku puji Dengan kecapi. Oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih Katakan ku bernyanyi. Ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasih Angkat tangannya yuk sama-sama. Ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasih Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siapa kekasih jiwa kita, Cua? Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, hebat. Yuk, sekarang kakak undang kalian duduk lagi yang tenang. Duduk yang tenang ya. Oke, masih semangat ya adik-adik ya. Oke, kita sekarang menyembah Tuhan Yesus ya, Kak. betul Kalisma. Ayo sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau
Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Angkat tangan berdua-dua yuk. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, Yes. Yesus baik. Katakan Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang Menyembahmu di sini. menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ayo angkat tanganmu dua-dua. Ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Sungguh
Yesus, atas segala penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Bapak kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah ya Bapak agar itu berasal daripada-Mu ya Tuhan, dari mulut kata-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Bapak mulut dari kakak-kakak ya Bapak. Berkatilah ya Bapak semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan hati dan pikiran kita ya, agar kita bisa menerima firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita kali ini yaitu Grow in Suffering atau bertumbuh di dalam penderitaan. Kali ini kita akan belajar dari kisah Stefanus menjadi martir yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Nah adik-adik, sekarang kita balik dulu ke cerita pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kalian tahu adik-adik, setelah itu murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus dicurahkan adik-adik. Dan kalian tahu ada berapa banyak orang yang menerima Tuhan Yesus? Ada berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Berapa banyak? Iya adik-adik, banyak banget. Bahkan kalian ingat gak? Waktu Rasul Petrus berkhotbah, ada berapa banyak orang yang mau dibaptis? Atau menerima Tuhan Yesus? Berapa banyak? 1.000. Yakin 1.000. Berapa? Ayo coba lagi. Berapa? 2.000? Yakin. Nah iya adik-adik, sebanyak kurang lebih 3.000 jiwa atau 3.000 orang bertobat adik-adik dan menerima diri untuk dibaptis oleh Rasul Petrus adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Yerusalem semakin hari semakin banyak adik-adik. Dan sampai suatu ketika rasul-rasul memilih 7 orang untuk melayani orang-orang miskin, janda, dan orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Dan di sini dipilih 7 orang atau biasa disebut dengan diaken. Nah di sini kakak sebutin ya adik-adik siapa saja dia. Ketujuh orang itu adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, ketujuh orang ini dipilih untuk mengamati jemaat adik-adik, melihat mana yang membutuhkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hidup pada saat itu orang-orang saling tolong menolong adik-adik. Mereka saling membantu satu sama dengan yang lain. Nah adik-adik, Stefanus selain menjadi diaken, dia juga sering menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Dia setiap hari memberitakan firman Tuhan. Di sini disebutkan, Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Jadi kita akan belajar dari Stefanus ya adik-adik. Stefanus ini dia memiliki banyak karunia. Dia juga sering mengadakan mukjizat. Tentunya karena apa? Karena Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Dan karena itu makin banyak lagi adik-adik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan kalian tahu, tapi ada yang tidak suka adik-adik, yaitu ahli-ahli Taurat adik-adik. Di sini kakak bacain ya buat kalian di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Nah adik-adik, akhirnya mereka bertanya-tanya kepada Stefanus mengenai banyak hal. Dan kalian tahu adik-adik, Stefanus dapat menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan. Bahkan dengan hikmat yang sangat luar biasa adik-adik. Sehingga mereka
gagal adik-adik. Mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus adik-adik. Nah maka dari itu mereka mencoba cara yang lain adik-adik. Yaitu mereka mencoba menghasut beberapa orang untuk mengatakan seperti ini adik-adik. Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi sekelompok orang bilang ke orang-orang yang lain bahwa Stefanus ini menghujat Allah dan juga menghujat Musa. Tapi apakah benar seperti itu adik-adik? Iya, jelas tidak. Stefanus hanya menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang ini juga adik-adik mereka menyiapkan saksi-saksi. Jelas saksi-saksi palsu. Di sini disebutkan di ayat yang ke-12, kakak bacain buat kalian ya. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Nggak cuman itu aja adik-adik, kakak sambung di ayat yang ke-13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Wah adik-adik, kita bisa baca bahwa Stefanus diapain adik-adik? Stefanus diseret dan dibawa ke depan mahkamah agama. Untuk apa? Untuk diadili. Karena apa? Karena tadi adik-adik Stefanus dibilang kalau dia menghujat Musa dan juga menghujat Allah. Padahal jelas tidak ya adik-adik. Stefanus tidak melakukan hal itu adik-adik. Sampai di mahkamah agama, imam besar berkata kepada Stefanus, benarkah demikian? Akhirnya adik-adik Stefanus menjawab apa yang dipertanyakan oleh imam besar sesuai dengan firman yang ada di dalam hatinya, sesuai dengan Roh Kudus, sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Stefanus menjelaskan apa yang terjadi, menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan masih banyak hal lagi adik-adik. Nanti kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53 adik-adik. Di situ Stefanus berbicara panjang kali lebar adik-adik. Dan karena itu, kalian tahu adik-adik, orang-orang yang ada di sana itu marah. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54. Udah ketemu semuanya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca dari perikopnya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Lalu apa yang terjadi lagi adik-adik? Kita lanjut di ayat yang ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus adik-adik. Jadi setelah itu semua orang yang ada di mahkamah agama itu semuanya sebel adik-adik. Semuanya marah. Sampai akhirnya mereka bukan senyum. Melainkan mereka menyambutnya itu dengan gertakan gigi adik-adik. Dan gak cuman itu, Stefanus juga diapain tadi adik-adik? Dia diseret keluar adik-adik. Dan saking marahnya mereka adik-adik, Stefanus dilempari batu adik-adik. Dia dirajam adik-adik. Tapi adik-adik, apakah Stefanus marah? Apakah Stefanus membela dirinya? Coba kita baca lagi. Di ayat yang ke-59. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi adik-adik, Stefanus meninggalnya diapain? Iya, dia dilempari batu atau dirajam. Nah, karena dia memperjuangkan imannya, membela imannya, dan dia tetap percaya kepada Tuhan, Stefanus ini disebut mati martir adik-adik, karena dia membela imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika orang-orang masih memukulnya dengan batu adik-adik, dia tetap memperkatakan firman Tuhan. Bahkan dia mengasihi orang-orang adik-adik. Bahkan dia bilang apa di sini? Dia berlutut adik-adik. Dia bilang bahwa Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka adik-adik. Wah, Stefanus luar biasa banget ya adik-adik ya. Dia tidak marah balik. Dia tidak kesal dengan orang-orang itu, tapi dia mengasihi orang. Dia bilang jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena Stefanus tahu adik-adik, itu bukan mereka, tapi itu hanya kekesalan hati mereka, dan mereka nggak tahu apa yang sedang dia perbuat itu, bahwa itu adalah salah adik-adik. Nah, di sini ada yang menarik adik-adik. Ketika kejadian itu, di sini ada disebut di ayat yang ke-58, kakak bacain ya buat kalian ya. Mereka menyeret dia dari luar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, kalian tahu siapa itu Saulus adik-adik? Iya, pada saat itu dia sebagai penganiaya jemaat, dia juga menganiaya Stefanus adik-adik. Nah, tapi kalian tahu cerita selanjutnya? Iya, Saulus diubahkan hatinya adik-adik. Saulus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan Saulus memberitakan firman Tuhan adik-adik. Sama seperti Stefanus adik-adik. Bahkan sebagian firman yang kita sering baca ini adik-adik yang ada di Alkitab, itu ditulis oleh Paulus adik-adik. Paulus diubahkan adik-adik. Jadi dari cerita ini kita tahu adik-adik bahwa di dalam setiap penderitaan kita harus menjadi saksi Tuhan, karena pasti ada sesuatu kebaikan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Sama seperti kisah Stefanus ini adik-adik. Ketika Stefanus mati martir, ada tokoh lain yang akan timbul yang lebih hebat dari Stefanus, yang tentunya karena Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar adik-adik bahwa kita kalau adik-adik disakitin sama temennya atau dijahatin, kita tidak boleh langsung menghakimi, tidak boleh langsung marah. Justru kita harus mengasihi mereka, kita harus mendoakan mereka agar mereka juga bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi adik-adik. Tentunya kalau berdasarkan kekuatan sendiri pasti tidak bisa. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Nah, itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk sekarang semuanya Alkitabnya ditutup, bukunya ditutup, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang menjadi saksi-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, urapi kami selalu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak mau ajak semua kita yuk berdiri lagi, sama-sama di rumah, sama papa mama, sama keluarga. Kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan Yesus sebelum kita selesaikan ibadah kita. Yuk kita berdoa, kita mengangkat dua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Biar semua pujian penyembahan kami, apa yang kami berikan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau masih banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam ibadah kami. Biar semakin hari kami semakin berkenan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, adik-adik kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Biar kamu diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah di dalam kesehatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kamu menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kamu berada. Dan apa saja yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.